Dilansir dari media Vietnam, berdasarkan statistik terbaru yang diperbaharui, timnas Indonesia masuk dalam 6 tim dengan nilai transfer termahal di Asia, mengungguli Australia, Qatar, bahkan Arab Saudi. Menurut update terakhir transfer market pada 17 Maret, nilai tim Indonesia telah mencapai 36,53 juta euro. Hal ini membantu perwakilan Asia Tenggara menduduki peringkat ke-6 di antara tim termahal di kawasan Asia, sebagian besar berkat nilai pemain naturalisasi. Nilai Indonesia saat ini bahkan telah melampaui tim-tim top Asia yang secara teratur lolos ke Piala Dunia dalam beberapa tahun terakhir seperti Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Bahkan nilai tim Indonesia kini lebih dari 2 kali lipat nilai tim Cina. Menurut penilaian dari transfer market, di antara mereka Messilger 9 juta euro, bek tengah klub Twente, merupakan pemain Indonesia paling berharga, memainkan peran penting dalam pertahanan dengan kemampuan bersaing dan membaca situasi yang baik. Selain itu, Kevin Dix 4,5 juta euro, bek tengah Copenhagen, juga menghadirkan soliditas dan kemampuan menguasai bola dari belakang. Jai Ijes 3 juta euro saat ini bermain untuk Venezia di Serie A, adalah bek tengah dengan kemampuan bertahan yang solid dan dukungan ofensif yang efektif. Di sayap kiri, Calvin Verdong 2,5 juta euro dari NEC Nijmegen menonjol dengan teknik individu yang baik dan kemampuan untuk mendukung serangan. Di posisi penjaga gawang, Martin Paes 1,8 juta euro dari FC Dallas adalah seorang kiper andal dengan refleks yang sangat baik. Nilai tim Indonesia pun meningkat signifikan dibanding beberapa pekan lalu saat mereka sukses menaturalisasi kiper Emil Audero dari klub Palermo di Serie B. Saat ini, ex-kiper Inter Milan itu dibanderol di angka 5 juta euro menurut update transfer market. Dengan skuad yang berisi pemain-pemain berkualitas, Indonesia bertekad untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, tim Indonesia mengantongi 6 poin, tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua setelah 6 pertandingan. 2 tim teratas di babak penyisihan grup, babak kualifikasi ketiga akan memiliki tiket langsung ke Piala Dunia. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Menantikan pertandingan tersisa dari perwakilan Asia Tenggara Indonesia. Menurut saya, pemain terbaik Indonesia sebagian besar ada di lini pertahanan, sementara lini serang belum terlalu menonjol. Kita lihat saja apakah Romeni yang baru dinaturalisasi bisa tampil lebih baik, karena menurut saya strike juga biasa saja. Jangan takut, tim dengan pemain termahal di dunia pun hanya bisa berpura-pura jatuh dan mencari penalti. Halo koloni baru Hindia Belanda, kalau lolos ke Piala Dunia dan satu grup dengan negara leluhur pasti seru. Semoga Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia agar Pak Vuong bisa menjual mobil listrik di sana. Beberapa tahun terakhir, timnas Belanda kalau lolos ke Piala Dunia juga hanya jadi penggembira. Dengan kualitas seperti ini, mereka tidak akan mencapai apa-apa. Sederhana saja karena Indonesia adalah negara maju dan beradab. Maka rakyatnya berbakat dan bernilai. Dalam peringkat ini semuanya adalah negara maju di Asia. Hanya kurang Tiongkok, Thailand, Brunei, dan Taiwan. Pemain mereka berkualitas, jadi jangan meremehkan lagi, tapi terimalah mereka, semoga mereka bisa lolos ke Piala Dunia. Thohir berani berinvestasi besar dalam sepak bola Indonesia. Saya berharap di Vietnam juga ada orang seperti Thohir. Para pemain keturunan Indonesia yang berasal dari luar negeri memiliki semangat patriotisme dan selalu mengingat tanah air. Yang penting adalah hasilnya. Indonesia terus melakukan naturalisasi, justru sepak bola mereka bisa saja menurun. Namun, Indonesia menggunakan hingga 10 pemain keturunan Belanda dalam skuad utama, belum lagi di bangku cadangan yang juga banyak diisi pemain Belanda. Sementara itu, Vietnam pada tahun itu tidak menggunakan pemain naturalisasi, melainkan 100% pemain asli Vietnam. Tahun itu Vietnam meraih 4 poin dengan 1 kemenangan melawan Tiongkok dan hasil imbang penuh semangat melawan Jepang. Kalau FIFA mengeluarkan aturan membatasi pemain naturalisasi, misalnya maksimal 5 pemain naturalisasi di lapangan per pertandingan, Indonesia pasti langsung kesulitan. Pemain lokal mungkin hanya Arhan dan Ferdinand yang cukup bagus, sisanya biasa saja, semuanya diserahkan ke pemain naturalisasi. Kalau 11 dari 11 pemain itu naturalisasi, ya buat apa dibahas lagi? Pemain lokal malah seperti di lapisan terbawah.